Selamat datang di Clue. Ini udah episode keempat, mungkin lo nanya, Danang ngapain sih di season 2 ngelecek ngeremes-remes kertas? Ada deh. Hari ini gue ketemu sama satu nama cowok yang sering banget diucapin sama istri gue. Istri gue merasa pendapat Mas ini itu valuable banget. Dan semenjak gue ketemu orangnya, gue bahkan pernah melakukan satu hal yang entah kenapa gue mencari validasi ke dia. Karena istri gue percaya, gue juga mencoba percaya dan sepertinya terpercaya. Terpercaya karena semua karya-karya yang ada di Indonesia Kaya seperti ini ya editor silakan ya, ini itu apa kata editor? Dia hands on di situ. Betul Mas Billy? Siap, betul Mas Danang. Gue tegang nih. Udah gitu dibukanya langsung galami lagi. Kita sebelumnya belum pernah ngobrol sama sekali kan ya berdua gitu, belum kan? Belum pernah, nggak pernah. Hari ini baru ketemu. Enggak, waktu itu pernah WhatsApp. Pernah dong. Pernah WhatsApp ngomongin, gue suruh baca monolog. Bener. Pernah dong. Telepon. Pernah lah ngobrol-ngobrol singkat. Iya, ngobrol singkat saya pernah. Nah si monolog itu waktu itu buat apa tuh Mas Billy? Itu buat kita pas pandemi kan. Indonesia Kaya biasanya bikin program di panggung atau enggak di galeri Indonesia Kaya. Nggak bisa karena PSBB semuanya. Jadi kita pikir alihin deh programnya ke virtual. Cari konten, bikin konten di YouTube biar juga engagementnya bisa nyebar nih. Kalau di GIK kan cuman yang di Jakarta dan sekitarnya doang bisa nonton. Kalau di YouTube kan bisa semua Indonesia gitu. Terus kalau nggak salah kayaknya pas pandemi, sebelum pandemi, Mas Danang juga sempat kayak upload puisi gitu-gitu. Iya sih. Jadi kayak pas lagi kita mau bikin itu, gue kayak ke recall aja langsung, oh Mas Danang nih, pas nih gitu. Terus ya udah. Langsung deh. Makasih ya Mas ya. Sama-sama ya Mas Danang ya. Pas disuruh sama Indonesia Kaya tuh gue tuh nggak tahu kenapa ya, gue tuh selalu iri aja sama orang-orang yang ada di situ gitu. Kenapa kalian menerjemahkan Indonesia tuh jadi cantik banget seperti itu, bagus. Aduh, amin. Apa yang di kepala lu pribadi deh? Apa yang membuat, karena kan Mas Billy kan terjun langsung di Nurbaya, di beberapa musikal online yang waktu itu beda-beda sutradara. Yes. Terus sekarang paling baru adalah Ismail Marzuki, Payung Fantasi. Nah itu apa yang ada di kepala Mas Billy soal Indonesia itu sendiri sih? Mungkin pas kita ngobrolnya diberkahi juga ketemu dengan orang-orang yang juga punya pemikiran yang luar biasa sih. Kayak awal ketemu Mas Garin Nugroho, terus awal ketemu Bow Life, Mas Boy Pontiagus, terus akhirnya memilih tim yang bekerja sama di sini. Mungkin contohnya kayak Nurbaya sama kemarin Payung Fantasi yang terbaru. Itu kan kita benar-benar kayak ibaratnya apa ya? Ngegabung-gabungin nih. Jadi bukan cuma dengan satu grup aja, tapi bener-bener digabung-gabungin. Istilahnya kita waktu itu kayak Avengers aja, hero-heronya pada digabung dan puji Tuhannya ketemunya yang bisa menyatukan frekuensi gitu Mas Danang. Bukan yang datang dengan membawa ego masing-masing. Kebayang kan kalau misalkan rame udah dikumpulin datang dengan membawa ego masing-masing, pecah nih, pasti gesek ya. Cuman kalau perbedaan diskusi segala macam wajar, tapi kemarin jadi lebih lancarnya karena itu ternyata semuanya bisa menyatukan frekuensi dan bisa dibilang menurunkan egonya sih. Bahkan dari yang sesenior Mas Garin
ketemu dengan yang kita-kita yang muda yang pada belajar mulu sama Mas Garin kayak Naya, Pasha, Ufa, Venita yang di Nurbaya dan semuanya itu benar-benar setiap ketemu dikasih pengalaman-pengalaman sama Mas Garin kan. Jadi akhirnya kita ngelihat oh kalau dulu bisa begitu sekarang bisa nih sebenarnya dibikin gini cuman dengan lebih menariknya sekarang gitu. Karena kan sebenarnya intinya dari program-programnya Indonesia Kaya mau bikin seni pertunjukan jadi seksi kan. Jadi menarik buat generasi muda Gen Z gitu segala macam. Dan akhirnya ngelihat Indonesia dengan lebih menarik bukan yang kayak budaya kuno, tradisi terlalu kolot, misterius gitu. Tapi ini bisa nih dibikin bagus, dibikin menarik dengan versi lo ibaratnya gitu, tapi masih menghargai, menjunjung tinggi si budayanya. Makanya ditemu-temuin kayak kostum Mbak No yang dengan sudah biasa mengerjakan yang apa namanya pagelaran yang klasik, kolosal digabung sama Haga yang memang sentuhan modern dan segala macam yang ternyata pas dikawin-kawinin malah jadi match banget gitu. Frekuensi apa sih yang pengen ditangkap sama Indonesia Kaya? Frekuensi Dan dari seperti apa gitu? dari pelakunya nih. Dari semuanya. Punya semangat yang sama juga kalau emang mau ngangkat ini jadi lebih mau ngangkat seni pertunjukannya, budayanya jadi lebih bagus, lebih naik tanda petik derajatnya gitu. Makanya dibikinnya dengan semenarik mungkin dan kita coba dengan Indonesia Kaya coba dengan bisa memfasilitasi wadahnya juga dengan wadah yang baik dan benar gitu ibaratnya. Jadi semua emang budaya Indonesia buat orang-orang Indonesia, bukan buat sebagian orang Indonesia gitu. Benar gitu maksudnya. Nah, udah gitu bisa diterimanya juga kayak kemarin misalkan kita ngelihat kalau seni pertunjukan kan yang udah lebih maju ya negara-negara luar ya, Amerika gitu misalkan London. Skala produksinya mereka coba kita terapkan, kita pelajarin supaya ini jadi lebih menarik. Nah, akhirnya ketangkap tuh beberapa penonton baru di YouTube terutama bisa nonton kayak waktu tahun lalu ngeliat Nurbaya. Wih, ternyata bisa ya tradisi jadi semenarik ini kayak Disney, kayak Broadway gitu. Jadi akhirnya mereka malah ngelihatnya jadi jatuh cinta nih akhirnya gitu. Nah, itu sih yang pengen dibawa, makanya dibikinnya dengan wadah yang baik dan benar tuh maksudnya gitu. Kita coba kumpulin segala ide yang brilian dari mana kita gabungin gitu. Dengan kecintaan seperti itu, apakah cukup melawan kebencian yang ada? Contohnya ada aja kan. Ada aja. Yang mungkin betulan, mungkin merasa seperti elitis gitu loh. Iya. Yang harusnya tidak. Iya. Ada. Ya kan? Karena kan ini secara teknisnya kan teknis baru nih. Benar. Iya kan? Ya kan gimana caranya supaya ibaratnya dongeng tuh terus nyampe ke anak cucu nanti, nggak berhenti di satu generasi aja gitu. Benar. Nah, kecintaan kalian apakah cukup besar untuk mengimbangi yang begitu-begitu gitu? Iya. karena menurut gue Mas Bil, berani loh. Menurut gue berani ngangkat banyak hal ini, bahkan payung fantasi aja. Ismail Marzuki kita bisa ngelihat, gue nggak tahu ya, gue bukan yang ngedoain, tapi ada beberapa yang kemarin episode 1-2 yang ditonton kayak kok cowok kayak laki banget sih yang di kayak gitu-gitu kan, yang zaman sekarang tuh kayaknya tuh jadi sensitif gitu. Iya. Apakah cinta kalian cukup besar untuk pengalaman dari yang Nurbaya deh. Oke. Pengalaman dari yang Nurbaya udah kebayang akan ada, maksudnya dari pas bikin pun kita udah berekspektasi bahwa pastilah ada pro dan kontra gitu, pastilah. Kita coba ngeker-ngeker kira-kira dari mana nih bakal
angle yang mana nih yang bakal kena, itu juga udah dikeker nih dari pas kita selama produksi. Jadi sebisa mungkin kita coba tambal-tambal dulu aja yang kira-kira bakal jadi celah gitu misalkan. Cuman akhirnya ternyata tetap aja. Misalkan kok bajunya begitu, sebenarnya waktu ini begini gitu kan. Yang ternyata padahal kalau kita lihat lagi ke kita waktu itu kan ada konsultan budaya Minangnya. Nah, menurut Uni Tati waktu itu, Uni Tati jadi konsultan budaya Minang, oh enggak, emang bajunya begitu yang saya tahu di masa itu gitu. Jadi kita lihat dari pengalaman yang dihidupi sama beberapa tokoh yang terlibat di situ juga gitu. Kayak Mas Garin juga ngelihat sendiri, terus Uni Tati dan melihat beberapa referensi-referensi lainnya gitu. Jadi akhirnya ya udah berani, nggak apa-apa gitu kan. Karena kita mencoba nggak cuman kayak tadi yang Mas Danang bilang, ini buat semua kelompok, bukan cuman buat kelompok tertentu. Jadi akhirnya kita yang sekiranya bisa diterima oleh kelompok kue yang lebih besar. Kue yang lebih besar. Gitu. Nah, muncul pas komentar di YouTube, ya nggak semuanya positif lah, pasti kan mau bikin segimanapun juga. Tapi ternyata usaha kerja kerasnya kita nyampe nih ke yang nonton yang lain. Karena porsi kue yang lebih banyak itu lebih diterima juga, akhirnya adalah yang membela juga dari sesama penikmat seninya. Gitu. Jadi lama-lama ketutup nih. Bukan ketutup ya, tapi kita tetap perhatiin, cuman ternyata nggak sampai jadi, gimana ngomongnya, nggak sampai jadi isu besar lah. Gitu. Nah, yang di sini kita juga di yang Payung Fantasi tentu udah kebayang, apalagi challenge-nya tokohnya ada nih. Ya kan? Tokohnya ada, bisa dicari dan segala macam. Makanya kita memakai referensi apa, kita sebutkan bahwa ini berdasarkan referensi yang ada di sini yang kita baca. Gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ada dan ada tambahan fiksi untuk kebutuhan musikalnya gitu. Jadi kan nyambung-nyambungin cerita dan segala macam. Jadi akhirnya kalau misalkan memang ternyata ada sumber lain, ya mungkin nggak kejamah sama kita karena kita baca referensi ini gitu. Jadi kita menyebutkan kayak kalau skripsi ada catatan kakinya lah ibaratnya. Itu untuk ke situ arahnya sih sebenarnya. Terus kita juga ngobrol sama keluarga ahli waris gitu kan, yang menurut kira-kira mana nih yang bisa diangkat jadi kisah gitu. Ya pilih-pilih masanya yang memungkinkan dan segala macem. Ya begitu. Kalau dari Mas Billy kan sebagai kreatif director berarti? Enggak juga sih ya. Kan kita tim produser, jadi ya diskusi bareng lah semuanya. Oke. Nah, sebagai produser yang ngelihat apa ya? Aduh, lu belum tentu bener lagi, yakin banget ngetiknya gitu. Nah, itu lu sebagai produser gimana sih, Mas? Karena lu kan ada di kursi yang lu penglihatan lu, pendengaran lu kan beda sama katakanlah pemain misalnya. Lu ngeliatnya gimana sih sama ya kayak gitu-gitu? Kalau emang komennya juga jempol iseng gitu, ya udahlah. Ketutup juga sama karyanya nih, dari si lagu, dari si totalitas pemain dan segala macam. Ngelihatnya ke situ. Tapi kalau misalkan ternyata itu cukup mengganggu atau cukup berdampak, itu baru mungkin yang perlu dipikirin nih nanggulanginnya, tanggung jawabnya gimana nih kita, gitu. Tapi makanya sampai sebelum dikeluarin, akhirnya pas kayak ngebedah cerita gitu, yang sekiranya bakal jadi celah, ya udah deh kita nggak usah ngebahas yang nggak aman deh, gitu. Jadi kita cari yang emang aman, oke, angle-nya ganti, jadi lebih menghiburnya, misalkan kayak gitu-gitunya. Gitu. Jadi biar ini ya, biar lestari gitu ya. Iya. Biar bisa bikin lagi. Benar. Lagi. Karena kalau misalkan ternyata yang nantinya celahnya mungkin kebiarin karena segitu-gitunya adanya fakta misalkan. Terus jadi celah yang nonton bisa ngetik dengan bebas. Dan ternyata diterima sama yang lain juga, kan berarti kan kita ke depannya jadi banyak batasan nih kan, berarti nggak bisa gini nih, berarti nggak bisa gini gitu. Jadi emang dicarinya yang masih memungkinkan semuanya untuk
ditumpahin tapi masih dengan kadarnya. Kita jadi banyak ngobrol sama Mas Garin. Gimana menurut Mas Garin nih, aman nggak? Terus Mas Tino Laksono yang buku, kebetulan bikin buku tentang Ismail Marzuki, gimana Mas Tino sendiri waktu itu ketika ketemu beliau begini nggak gitu. Cuman memang ketika jadiin ke showbiz kan pasti segala sesuatu nggak mungkin senatural itu kan, Mas Danang. Harus gitu kan. ada ininya lah, exaggerate-nya gitu, biar orang juga exaggerate-nya yang bagus gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, selama masih exaggerate-nya masih mengarah ke lebih bagus, kita hantam aja. Ya, gitu. Ya buktinya kalau hidup yang biasa-biasa aja tidak mungkin masuk infotainment. Ya benar juga. Iya. Gitu. Harus agak ada ekstranya gitu. Iya. Soal ekstra, lu kan berarti juga ini Mas Bil, melakukan hal yang ekstra demi ini semua. Kalau untuk lu pribadi ini buat apa sih sebenarnya Mas Bil? Karena gini, nggak tahu ya, gua bisa salah. Tapi kan kerasa ya, kalau orang kerja cuma buat duit. Iya. Iya dong. Ya. Nah, masa gue berani nanya ini karena gue ngerasain itu. Dari lu. Nah. Oke. Apa gitu? Kenapa lu se-ekstra ini gitu? Selain tanggung jawab. Ya. Mungkin pas awal gabung cerita 10 tahun lalu tuh, Mas Danang ya. Awal gabung, ya udah jalanin pekerjaan, kerja aja gitu. Dulu malah awal-awal pas gabung di Indonesia Kaya, kan itu buat persiapan galeri GIK. Jadi awal-awal pas itu baru buka tuh sempet sampai, ini ngapain nih gue ya gitu. Karena bukanya jam operasional mall dong. Iya kan? Iya. Event weekend dong. Iya benar. Kita udah kayak 7-Eleven, 24/7 kerjanya. Senin sampai Minggu gitu terus hampir 3 bulan sampai akhirnya baru ketemu ritmenya. Pas di masa-masa itu sih sempet kayak aduh capek banget nih, ngapain ya gue, sampai jadi mempertanyakan juga. Tapi lama-lama mungkin menurut gue percaya energi baik ke transfer juga sih. Energi baiknya dalam artian adanya Indonesia Kaya ini kan juga visi dari petinggi-petinggi kan, dari owner kan, yang mereka juga beliau-beliau ini juga tulus banget ngejalaninnya gitu. Bukan kepentingan perusahaan, bukan apa, tapi memang kegiatan ini ada karena kepedulian pribadi dan keluarga, bahkan bisa dibilang gitu. Tapi gue gak ngebahas ke situ deh. Nah, energi itu ketransfer juga ke program director kita nih, Ibu Renita. Yang Ibu Renita juga akhirnya ngejalaninnya ke tim, ke kita juga ngebawa misinya kayak gitu. Ya udah, yang penting ini benar-benar buat kita bikinnya buat Indonesianya, buat industrinya jadi lebih bagus. Nah, kebetulan gue suka industri seni pertunjukan. Gue suka performing arts. Terus waktu masa-masa kuliah, gue juga sempet yang bareng sama teman-teman bikin produksi dan segala macam. Ngerasain tuh bikin produksi yang nggak ada sponsor, bikin produksi yang sikut-sikutan sama kelompok-kelompok lain, ibaratnya. Wah, yang ini lebih bagus, yang ini gimana. Bikin produksi udah mati-matian, hari H mic-nya nggak nyala gara-gara budget dan segala macam gitu-gitulah. Jadi akhirnya ketika balik ke sini di pekerjaan, terus malah jadi berasa aja vibrasinya ngerjain itu emang nggak gampang gitu. Jadi akhirnya yang enggak, gue nggak tahu nih klise apa enggak, tapi kalau yang gue rasain, gue seneng aja ngejalaninnya karena gue juga ngebantu banyak orang gitu. Kayak dengan kita punya visi misi di program, mungkin oke lah secara kerjaan, secara tanggung jawab gue mesti ngeberesin, misalkan gue mesti mencari talenta baru supaya industrinya terus jalan. Kalau gue nggak peduli kan ya udah seadanya aja yang apply, siapa gue terima gitu kan. Tapi karena gue peduli kan, gue bisa mencari juga sekiranya yang gue kenal, yang gue tahu dan berbakat, kayaknya bisa nih gabung. Yang ternyata ngebuka peluang buat mereka juga ke depannya. Itu kan gue ngebantu juga jadinya kan ke mereka gitu ternyata. Nah, proses itu yang ternyata gue kayak puas aja, ada kesenangan tersendiri. Membantu membuka peluang buat orang tersebut gitu. Dan orang-orang lainnya. Tadi kan
tadi lu bilang bahwa emang seni pertunjukan di sini, ya nggak usah seni pertunjukan deh, kesenian di sini kan emang seru ya. Menarik ya. Seru ya, gitu ya. Nah, apakah waktu lu lagi berusaha untuk tetap ada dan mempertahankan kecintaan lu pada seni pertunjukan, lu sesusah itu mendapatkan sebuah kesempatan sehingga lu istilahnya, oke, gue bayar di sini, gue punya power, gue punya link sekarang untuk bisa membuka peluang gitu. Bisa dibilang iya sih, karena emang ngerti involving di situnya gimana kan gitu, rodanya gimana muternya kurang lebihnya gitu. Jadi ketika memang kita juga, gue dalam pekerjaan nih sebagai pribadi yang di pekerjaan, gue juga memerlukan si talenta-talenta yang bagus ini, karya-karya yang bagus ini. Ketika gue memposisikan diri di kakinya mereka, gue juga butuh lagi kesempatan-kesempatan kayak gini gitu. Jadi kenapa sebagai pribadi akhirnya gue kayak mau narik-narikin dan bener-bener in touch lah ibaratnya sama teman-teman yang memang bisa ikutan di produksi ini. Lu dulu sebagai apa sih di sebelum Indonesia Kaya, lu tuh di seni pertunjukan tuh sebagai apa? Gue sebenarnya sih skala kampus sama skala komunitas sama teman-teman. Gue pernah main di teaternya, tapi pernah juga beberapa kali ngedirect gitu, atau ya production manager kecil-kecilan lah, komunitas-komunitas gitu. Jadi ngerti di depan panggung, ngerti di belakang panggung. Kangen nggak? Kangen, tapi sekarang udah ngejalanin kayak kemarin bikin produksi, syuting segala macam. Ternyata kangen di depan panggung. Cuman setelah gue pikir-pikir, enggak deh, kayaknya memang gue lebih di belakang panggung gitu. Untuk karena kalau gue di depan panggung, gue memikirkan diri gue. Iya dong. Gimana gue bisa pertunjukannya, gimana gue bisa perform bagus, gimana gue bisa menjaga mood kanan kiri biar oke penampilan gue juga, ujung-ujungnya kan ke penampilan kita juga. Tapi ketika gue di belakang panggung, gue mikirinnya orang lain, gimana pertunjukan itu bisa bagus, gimana produksinya bisa fasilitasin mereka yang main, gimana mereka bisa ngerasa nyaman, tapi mikirin juga gimana penonton bisa nerima dan segala macam gitu. Yang dipikirin jadi skalanya jadi lebih gede, jadi nggak cuma mikirin dari diri sendiri doang. Tapi lu bukan berarti nggak mikirin lu kan? Bukan berarti nggak mikirin gua, walaupun kadang-kadang lupa juga sih mikirin diri sendiri. Ya soalnya kan kayak kebayang aja produksi gitu, udah gitu, tadi lu cerita 24/7 karena lu harus mikirin setiap hari harus ada apa untuk. Ya gue kebayang aja apa yang lu mengasup diri lu tuh gimana gitu. Karena karena gini, yang lu kasih yang lu kasih di pertunjukan yang udah ada bersama tim lu, itu kayak bagus. Amin. Apa yang lu asup, yang lu asup ke lu tuh apa maksudnya? Gimana cara lu, gue buat gue gitu. Walaupun lu sering lupa katanya. Bener. Nih aja gue lu tanya gitu, gue bingung jawabnya apaan. Iya, gue asup apa ya? Apa aja yang diasup coba, mungkin pas waktu senggang atau apa. Gue selalu penasaran sama itu sih. Gue kalau di mobil macet dengerin radio. Ngobrol sama orang. Gue juga suka ngobrol sama orang, maksudnya dibanding membaca, kayaknya gue lebih suka mendengar dan berbicara gitu. Jadi gue bukan yang kayak tipe orang senggang terus baca buku, baca literasi gitu dan segala macam. Pun kalau baca buku gue nggak terlalu suka yang novel, fiksi yang gitu-gitu. Gue sukanya yang lebih self improvement, terus yang kayak buku-buku apa ya? Iya, buku-buku self improvement sih kalau kategorinya di toko buku. Yang teknis lah ya. Iya, gitu-gitulah. Terus
Iya, seneng ngobrol sih. Jadi ketika ngobrol mungkin, nggak tahu ya, Mas, mungkin lu juga ngerasain ketika ngobrol kan lu jadi tahu pikiran dan perasaannya orang tersebut kan. Terus kalau ngobrol ini kan perlu ngobrol ke banyak pihak juga nih. Nggak cuma ke satu dua seniman, nggak cuma ke satu dua temen yang lagi cari job di seni pertunjukan gitu kan. Supaya bisa tahu pasarnya bakal kayak apa. Iya, dari situ aja sih paling. Jadi mendengar, berkomunikasi lah. Berkomunikasi. Di antara komunikasi yang lu bangun selama ini, gua nggak tahu orang lain ya, tapi kalau Galabi cerita tentang lu, bagaimana dia menceritakan lu dan obrolan-obrolan lu dengan dia, gitu. Gue punya pertanyaan satu yang setiap ngobrol sama Galabi soal lu, ada itu tuh pertama muncul. Lu tuh pernah nggak di take it for granted sama enggak soal Mas Bill, tadi lu bilang lu service, lu full service, mulai dari semut semua orang ini segala macam. Lu kasih buat banyak orang gitu. Lu kasih ke seorang tuh tiba-tiba kayak, halo saya Billy, inget nggak? Iya. Iya. Gue ngebayangin itu aja sih, makanya gue selalu bilang ke Galabi, Billy tuh, Mas Billy tuh orang baik loh akhirnya. Ya aku juga ngerasa, dia kalau cerita sama lu agak panjang ya. Jadi, cerita ngomongin lu tuh agak panjang gitu. Jadi kayak iya itu, selalu terbayang di gue. Bahkan gue sempat membayangkan apa ya, kayak lu tuh gimana gitu, dia mikir gimana sih gitu. Makanya gue muncul pertanyaan itu soal take it for granted. Kehidupan sehari-hari banyak, di pekerjaan juga. Tapi kalau di pekerjaan, gue mencoba berpikir, ya udah ini part of the job, gitu. Jadi gue sebisa mungkin gue misahin personal sama di pekerjaan, gitu. Walaupun kadang karena komunikasi dalam pekerjaan itu tadi, Mas Danang, akhirnya kebawanya jadi hubungan personal juga kan lama-lama, karena kita ngobrol banyak, udah deket dan segala macam, dan ternyata gue ibaratnya baper nih ngebantuinnya, ibaratnya gitu, menolong dia sampai beneran, ayo harus ada deh buat dia, misalkan kayak gitu ibaratnya. Ya beberapa kali ada juga sampai tersinggung gitu, take it for granted-nya. Atau mungkin ada nih beberapa yang pas susahnya minta proposalnya, minta suratnya, ceritanya sama kita gitu kan. Pas udah segala macam, senang-senangnya deh prosesnya gitu-gitu cerita sama kita. Pas giliran beliau tidak dapat bagiannya, wah keluar maki-maki di sosmednya, close friend, ngomongin ke komunitasnya dan segala macam. Sih kan komunitasnya ini doang ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mendengar dan tidak tega ya. Jadi akhirnya menyampaikan gitu. Ketika dengar, itu lingkupnya dalam pekerjaannya. Ketika dengar gue juga jadi kayak, wah kok gitu ya. Akhirnya jadi ke personal juga. Cuman ya, ya udah kalau di gue, kalau pekerjaan gue jadinya kayak cukup tahu aja deh gitu. Gue nggak masuk akal. Sorry, gue ngejudge. Tapi buat gue nggak pernah masuk akal sama yang soalnya pendam gue. Iya. Cukup tahu aja tuh enggak sih. Maksud gue gimana secara teknis untuk menjadikan cukup tahu aja tuh benar-benar cukup tahu aja. Cukup tahu aja menjadi cukup tahu aja kalau misalkan waktu itu tergantung kadarnya ya. Kalau misalkan waktu itu cukup jadi prioritas karena gue melihat dia bisa ke situ, tapi ternyata begitu, itu kan hubungannya sama attitude berarti. Which is menurut gue dalam pekerjaan industri seni pertunjukan attitude sangat penting sih, iya nggak sih? Misalnya entertainment juga lah gitu kan. Mungkin hampir setiap aspek lah ya pekerjaan profesional pun. Kalau udah ngomongin attitude, ya kenapa gue harus dealing dengan attitude yang seperti itu? Karena kalau gue mau mencoba gue deal dengan attitude itu, gue mikirin, gue ngerasain, gue baperin,
gue kan kebawa negatifnya juga jadinya. Jadi ya udah cukup tahu, as in kalau misalkan emang bukan porsinya dia, ya udah ya, stay di situ aja, zona lo aja gitu. Nggak akan gue kayak, ayo dong, lo ini dong, lo bisa dong, gitu lagi. Gitu. Dia stay di zonanya. Lu membuat zona lu sendiri. Tapi kan kadang-kadang orang suka ngeringsek. Iya benar. Gimana caranya seorang Billy menangani dalam ini apa konteksnya pekerjaan nih? Pekerjaan ya. Sorry. Ya. Pekerjaan dulu. Pekerjaan dulu deh, pekerjaan. Udah gue kayak lu tambengin aja deh udah 1000% kalau bisa, kalau emang ada gondok-gondoknya sama orang ini. Ya udah ketika ketemu gue gue nggak mencoba jadi fake juga, gue sewajarnya, sebaiknya wajar aja. Jangan juga jadi fake berlebihan, jangan juga gue terlalu nunjukin gue ada gak sukanya sama orang ini karena attitude dia gitu. Jadi ya udah sebisa mungkin gue ngejaga, pakai topeng lah ibaratnya, pakai topeng sama tutup kuping aja. Kalau emang harus dealing dengan orang-orang itu. Tapi kalau enggak di luar itu ya udah, ya udah kita ketemu cuma di lingkup itu aja. Membatasi diri dengan lingkup yang lain untuk kontak dengan orang itu. Paling gitu kalau ada yang sampai kayak gitu. Nah, berarti kan sekarang lingkup lu terjaga nih. Ya. Lingkup pribadi terjaga, lingkup profesional terjaga. Ya. Bener kan? Apa yang bisa lu lakuin secara teknis untuk menjaga ruang lingkup itu supaya nggak bercampur? Yang gue jaga secara teknis supaya ruang lingkup itu nggak tercampur. Iya, nggak tercampur. Karena kan tadi kan masih ada kadang-kadang take it for granted jadi baper. Ya manusiawi lah. Manusiawi ya lah. Kan? Ya. Kadang-kadang ruang lingkup sosial lu juga karena dia lagi ketemu lagi. Aduh, saya melipir kayak saya mesti ke kasir dulu. Gimana cara lu membatasi ruang lingkup itu, Kakak Billy? Gue tuh soalnya agak kata orang gue tuh suka agak cukup ekspresif di muka. Lu gak bisa poker face. Oh my god. Jadi akhirnya kalau gua ya mungkin ini kebanyakan manusia lah. Iya. Ya udah ini gue juga gak usah pura-pura. Kalau gua emang lagi nggak bisa menutupi, gue mendingan nggak nyapa, mendingan nggak ketemu. Gitu biar nggak ada singgungan di lingkup itu jadi bergeser. Karena gue takut apalagi ketika di luar lingkup pekerjaan ya, kita ketemunya misalkan weekend atau ketemunya di mall, di kafe gitu. Mungkin gue akan membatasi, jangan tatap muka, jangan nyapa, jangan lewat gitu. Daripada gue jadi fake, harus tetap halo tapi ternyata muka gue nggak bisa bohong atau apa. Gue menghindari itu aja sih. Menghindari itu buat menjaga eksternal lu atau untuk menjaga diri lu dari mungkin jangan sampai muka gue begitu nanti dia nggak suka lagi sama gue, atau gue mendingan enggak deh karena ya emang itu orang tuh enggak buat gue gitu, gimana? Lu menjaga itu tuh untuk apa berarti? Kayaknya lebih ke yang pertama sih. Eksternal. Eksternal. Dalam artian ya gue biar dari internalnya gue juga biar gue nggak jadi fake juga, sewajarnya aja gitu. Dan biar juga kalau gue tahu-tahu nggak bisa mengkontrol itu, di dia jauhnya jadi negatif, jadi nggak suka juga kan. Akhirnya kan bersinggungan mau nggak mau, makin personal dong urusannya jadinya, gitu. Jadi ya udah mendingan gue tembokin aja dulu gitu. Ya, soalnya kan industri ini kan industri yang melibatkan perasaan ya. Betul. Itu kan yang ribet kan. Ya. Oke, nah berarti bukannya gue mau ke arah sana ya, tapi orang-orang yang
yang sering ketemu di antara dua dunia lu ini, pernah nggak sampai ada yang buset nih gue kasih aja nih muka gue yang beneran, jujur gue yang beneran, biar lu tahu lu tuh kurang gitu. Ada atau enggak itu aja sih? Ada. Sempat. Reaksinya dia dan reaksi lu adalah? Reaksi gue lebih ke menegaskan reasonnya apa, kondisinya bisa A yang tidak dia terima. Udah gitu aja. Lu menjabarkan faktanya? Iya. Wow. Gitu. Urusan lo bisa terima nggak terima, udah urusan lo. Yang penting gue udah lempar bolanya, which is itu adalah apa ngomongnya ya, kekurangan atau kesalahan yang dia bikin jadi kayak gini situasinya misalkan gitu. Ya udah gue lempar aja ke dia, biar dia yang proses sendiri. Daripada gue lemparnya ke orang lain, gue jadi ngomongin dia dong. Gue jadi bisa aja gue jadi matiin rezekinya dia dong. Wah, lu masih bisa mikirin orang gitu ya Kakak Billy? Ya ngapain gua sayangnya iya lagi Mas Danang. Ada nih satu orang gak lebih juga kenal. Lu juga kenal tapi gak usah kita sebut ya. Okay. Itu dia kayak gitu juga. Dia ngomongin sampai jadi personal lah di satu project gitu. Tapi pas dia lagi butuh bantuan untuk sekolah, gua personal gua nggak bantuin. Ada programnya dia gitulah. Gua ikutan tetap gitu. Ya karena gue tahu dia bagus, cuman sayang ya lo begitu attitude lo gitu. Ya udah mungkin lo bisa beruntung di sana, ya udah di sana aja deh. Jangan balik daripada lo balik ke sini jadi angkat dagu dan ngerusak tatanan yang ada. Di pikiran gue pribadi kayak gitu. Gue ketemu nih sama beberapa orang yang bahkan beberapa orang suka mempertanyakan, tapi kenapa bukan dia ya? Kenapa waktu itu dia nggak ikutan ya? Waktu itu dia nggak ada ya gitu. Oh nggak cocok aja jadwalnya. Oh nggak ini aja gitu. Gua nggak ngebahas soal apa yang gua tahu yang dia omongin di Twitter, yang dia omongin ke orang-orang lain, yang katanya close friend tapi akhirnya cepu juga, nyampe juga gitu. Nggak gua omongin karena gua tahu ketika gua ngomong bisa selesai rezekinya dia. Ya masa gua jadi orang yang itu? Kenapa enggak? Kenapa harus? Apa yang membuat lu tidak memilih itu? Lebih ke ya biar orang ngerasain aja sendiri karena kan mungkin bisa beda. Siapa tahu ketika gua ngomong tidak terjadi seperti hal itu. Jadinya malah gue yang jelek dong. Gue yang salah dong. Udah gua ngomongin dia, tahu misalkan enggak nih, kita kan nggak pernah tahu kan ketemu sama orang ini 100% pikiran dia apa. Iya. Kita ngomongin si A, ya waktu itu sih pengalaman gue si A begini di project ini gitu. Ternyata dia ikutan di project B, enggak lagi. 360 derajat berbeda lagi gitu. Kayaknya itu Billy aja deh. Ada aja kan yang gitu. Ya udah daripada gue jadi orang yang kayak gitu atau malah jadi kayak harusnya ini udah buat dia tapi jadi nggak jadi gara-gara kayak gitu. Kasian juga ya gue matiin rezeki orang gitu. Jadi nggak jadi berkat buat dia. Ya kalau itu salahnya dia mah ya udah gitu kan. Nah salah lo sendiri, lo bikin lubang lo sendiri gitu. Tapi gue nggak mau gue yang bikinin lubangnya. Iya nggak sih? Enggak ya? Menarik ya. Maksud gue lu tetap sejahat apapun orang ke lu. Ya. Lu tetap ngasih ruang buat dia. Maksudnya ruang ya kan dengan memisahkan circle-nya udah gitu lu nggak mematikan rezeki kan lu tetap ngasih ruang. Kecuali kalau lu nyempitin ruang, aku matiin aja rezekinya orang lu punya powernya. Iya. Bisa juga benar sebenarnya kan. Tergantung gimana ininya sih kalau misalkan emang udah sampai ternyata impact yang dia lakukan. Nah, tergantung dari situ juga kalau impact yang dia lakukan sampai bisa, wah kayaknya emang udah terlaluan nih. Jangan nih jadi berantakan nih atau udah banyak pihak juga yang kena juga nih gitu ya. Udah musyawarah mufakat ibaratnya karena udah banyak yang jadi korban ibaratnya gitu atau udah banyak yang lihat. Tapi kalau misalkan ternyata itu dia lakukannya ke gua, ya udah. Karena belum tentu dia bikin lubang itu ke yang lain juga kan gitu. Mungkin waktu itu ya karena nggak pas sama kita aja, dianya emosi, terus dianya yang bikin lubang, ya udah salah dia sendiri, dia bikin lubang di sini gitu. Cara lo ya udah tuh gimana ya Kakak Billy? Ya udah. Gimana ya udah? Ya udah. Kan ada yang udah yang ya udah Mas Danang gitu kan. Ya bisa juga ya udah, gue lempar aja botolnya ke lu gitu kan, nggak mau gue tangkap lagi. Gitu. Tergantung dianya gimana. Nggak, maksud gue gini. Oke, lebih susah mana buat lo? Memaafkan atau melupakan? Lebih susah mana? Lebih susah melupakan.
Lebih susah melupakan. Iya. Nah gimana caranya? Ya udah Kak, kalau misalnya lu nggak bisa lupa. Jadi Bukan, iya. kalau lu susah lupa gitu. Paling enggak, gue lupa ya katanya siapa ya. Kayaknya Mas Aji Santoso Putro. Karena mencoba melupakan memang prosesnya akan lebih panjang daripada memaafkan. Tapi ketika memori itu bakal muncul, perasaannya gimana kan kita udah yang kontrol. Kalau gue udah memaafkan ketika itu ya udah mungkin gue bisa cuman ketawain doang. Atau mungkin ketika gue cerita, dia pernah tuh Mas Danang gini-giniin gue. Sebisa sesantai itu. Tapi kalau gue belum memaafkan kan gue bisa kayak, gila tuh orang ya gini waktu itu gini bisa kayak gitu kan. Karena gue belum memaafkan gitu. Karena kalau gue nggak dan dengan gue tidak melupakan, menurut gue jadinya punya self defense juga kalau nantinya gue harus berpapasan lagi dengan orang ini di kehidupan berikutnya, dalam artian di project lain atau dalam artian di mana, kan nggak pernah tahu nih ya. Yang pernah terjadi itu gue jadiin self defense gue, oh berarti gue nggak boleh begini kalau ngomong sama dia, oh berarti ini hati-hati nih gue kalau ketemu orang ini gitu. Jadi guanya yang pasangin tamengnya gitu. Lu pribadi membawa tameng itu capek nggak sih Kak Kubi? Capek. Kalau misalnya lu nggak harus membawa tameng, lu bisa bayangin nggak apa yang lu lakuin selain membawa tameng itu? Yang gue lakukan nggak usah ada urusan sama dia sama sekali, nggak usah ada urusan sama orangnya sama sekali. Tapi kalau itu gue bisa ngomong kalau di pekerjaan ya. Tapi kalau gue ngomongin itu di kehidupan pribadi ya, bingung juga sih. Karena kan akhirnya tergantung value, tergantung persahabatan, ya perasaan kita terbangun dan terlibatnya seperti apa, gitu. Jadi kalau di pekerjaan mungkin bisa karena akhirnya ya udah kan gue ketemu lo juga di dunia profesional, ya udah kontraknya selesai, ibaratnya gitu kan. Bisa gue buang kapan aja ibaratnya. Tapi kan kalau di hubungan ke pribadi nggak bisa. Teman, sahabat, pasangan itu dan segala macam ya kan nggak bisa karena value-nya itu tadi. Gitu. Jadi malah yang bingung, yang gue juga belum menemukan itu adalah di kehidupan pribadinya, Mas. Gue juga nggak ngerti. Maksudnya gimana? Kalau di pekerjaan kan gue bisa ya udah beresin kan. Misalkan ya udah gue nggak usah kasar-kasarnya, gue nggak usah melibatkan diri dengan atau mengajak lagi misalkan kasarnya gitu deh. Ya udah nggak usah gue ajak lagi aja kalau butuh atau gue bisa aja menghindari ketemu di project-project gitu kan. Ketemu sewajarnya doang. Tapi kalau di kehidupan pribadi gue tidak bisa begitu, tidak bisa membawa tameng itu, justru gak bisa kayak main pushin orang gitu. Gitu, nggak bisa main buang orang aja karena gue benar-benar tergantung value dan perasaannya ke orang tersebut gitu, ke teman-teman. Oke, kita ngomongin take it for granted-nya nih. Karena nggak tahu kenapa lo pas lagi ngomongnya take it for granted karena dari dulu gue suka ngalamin itu dari zaman sekolah. Gitu. Bahkan dari masih bocah tuh gitu gue kayak di take it for granted, terus tiba-tiba kayak gue berbuat benar, berbuat baik, si teman gue bisa nih ngomongnya kebalikan dan kok ya society-nya percaya, kok ya kelompok besarnya percaya dengan itu gitu. Padahal gue melakukannya baik ke dia. Nah itu gue udah ngalamin bahkan dari SD gue pernah diomongin teman sendiri kayak gitu-gitu segala macem. Nah gue nggak bisa kayak oke, sama orang ini gue bisa nih buang gitu aja. Tapi ada beberapa orang yang gue kok nggak bisa lagi, gue masih mikirin kayak kok dia bisa ya jahat sama gue ya, kok dia bisa ya gituin gue ya, padahal gue udah begini sama dia gitu. Akhirnya nggak perhitungan sih, tapi lebih kayak jadi kayak mikirin kok dia gitu ya, padahal gue tulus loh, padahal gue gini loh gitu, kok dia bisa gituin gue ya gitu. Jadi kepikiran sendiri. Nggak bisa tuh gue kayak udah gue nggak pernah kenal lagi sama lo, bye gitu. Nggak bisa kalau di kehidupan pribadi. Value apa sih yang maksud gue, gimana caranya lu memandang value di seseorang gitu? Oh ini valuable banget nih orang nih, top notch gitu. Efeknya ke gue. Apa aja value yang harus dibawa? Oke. Gue lebih ngelihat kayak dia pernah being loyal, pernah ada gitu. Terus dia bisa
kayak apa ya? Gue nggak ngerti, nggak nemu satu term katanya nih sekarang. Tapi kayak gue bisa ngerasa klop jadi lengkap aja, gitu. Kalau ketemu sama orang ini, gitu. Klop ini dalam arti kekurangan lo tertutup atau masalah lo selesai? Kan kayak misalnya gue sangat bodoh berbisnis. Tapi gue punya ide. Ya, gue mencari bisnis manager karena gue akhirnya sadar gue bodoh di situ gitu. Contohnya gitu. Akhirnya itu kan kekurangan gue tertutupi. Masalah lo terselesaikan. Masalah gue belum tentu terselesaikan. Ya. Kalau yang masalah gue udah terselesaikan, misalnya, gue bodoh di apa namanya bisnis. Ya gue belajar bisnis. Iya. Iya kan, gitu. Bisa selesai nggak? Bisa. Persempurna nggak? Belum tahu. Belum tahu. Yang penting berusaha diselesaikan. Ya. Ya itu menurut gue. Nah, menutupi kekurangan lo atau menyelesaikan masalah lo? Klop itu menurut lo? Lu masih pertanyaannya mikir-mikir mulu lagi. Mikir gue jadinya. Menutupi kekurangan. Oke. Menutupi kekurangan. Value itu jadi kayak, atau gini, kayak banyak momen besar yang di gua atau di orang tersebut yang kita lewatin bareng. Jadi kayak nganterin bareng nih. Lo gue juga anterin lo ke situ lo gitu. Tapi kayak begitu let's say ada satu masalah atau apa terus tiba-tiba nih orang kayak main kabur aja gitu. Padahal gue ada di ujung gang nih, terus dia kayak ya udah tuh ada Billy di ujung gang, biarin aja gue main aja dulu di sini sama anak komplek yang lain. Ntar kalau gue bosan sama komplek yang ini ya gue baru ke gangnya Billy lagi gitu. Tapi karena gara-gara dia tahu gue nungguin di ujung gang, itu kan berarti kan take it for granted kan. Iya. Nah sayangnya kok gue sering jadi orang yang nunggu di ujung gang, nggak tahu kenapa. Oh ini menarik nih, berarti klop untuk menutupi kekurangan lo, tapi salah satu yang membuat lo merasa kurang adalah orang-orang yang harusnya klop sama lo ini membuat lo menunggu di ujung gang. Iya. Apa aja yang membuat lo harus menunggu di ujung gang, pertanyaan gue. Nah. Apa aja? Gak tahu Mas Danang. Jadi gue kadang kayak, kadang gue juga sampai kayak mikirnya, ya kenapa ya gitu. Ngapain ya gue nungguin. Tapi entah kalau gue pikir, gue kayak suka debat sendiri nih antara perasaan sama pikiran gitu. Kayak pikiran gue ya ngapain lu Bil, ya lah ya udahlah gitu. Tapi perasaan gue kayak enggak lagi, gue masih ada pedulinya lagi sama orang ini. Terus gue masih mau lagi jalan barengan gitu. Masih mau lagi main bareng gitu. Jadi attachment, ya. Iya. Attachment-nya. Yang gue nggak bisa cepet hapusnya, detach-nya. Gitu. Attachment-nya karena memori atau? Karena memori mungkin ya, lebih ke memori sih gitu. Karena itu misalkan apalagi kalau pernah di momen-momen di masa-masa emang jalan bareng banget nih gitu. Dari yang selangkah seirama gitu. Terus tiba-tiba udah nggak lagi nih. Dan dia udah ya udahlah gitu ya. Take it for granted lah gitu. Dia cabut di gini segala macam. Nah, gue nggak jadi orang yang oh ya udah bye. Nggak jadi orang yang gitu. Gue kayak kalau dia balik pun gue kayak oh ya udah lo udah tahu lo salah lo. Oh ya udah. Kalau dia tahu dia salah, kalau enggak? Kalau enggak, ya gue jadi si orang yang nunggu di ujung gang itu. Baik banget ya. Bodoh ya? Goblok lo? Gue nggak tahu kalau itu bodoh dia. Tapi gue ngerasa lu baik gitu. Lu masih mau nunggu. Iya. Gue pernah cerita sama Gala bilang karena recently ada satu case kayak gitulah gitu. Si Galabi juga kayak lu tuh ini gue bukan self claim ya, tapi kayak dia lu tuh kebaikan tau Bil gitu ya. Kayak gue goblok deh, bukan kebaikan gitu. Gue malah jadi kayak gitu ngerasanya karena gue tahu padahal nih gue lagi di take it for granted nih sama nih orang nih. Tapi gak tau kenapa gue nggak bisa kayak mutusin gitu si take it for granted-nya. Kayak lo datang ke gue lagi minta bantuan, gue masih bisa aja lagi ngebantuin gitu. Itu terjadi belum recently gitu.
Dan bahkan gue tahu dia lagi kenapa, gue yang hadir lagi, gue yang nanyain, lo lagi kayak gini, butuh bantuan nggak? Masih bisa tuh gue datang bertanya kayak gitu. Sampai temen gue kadang kayak, gak usah, udah gitu-gitu, ngapain lo gitu? Ya lagi begitu cuy, kasihan lah. Gue masih bisa kayak gitu, kayak gak tau kenapa. Itu rezeki lu banyak kali ya? Lu ngasih orang banyak soalnya. Amin. Ini oke, gue menarik karena gue sama Galabi pikir lu baik. Kalau Galabi kebaikan. Lu kebaikan, temen lu juga pasti ngerasa udah gak usah itu kan karena lu ngerasa dia berusaha melindungi lu dari kebaikan lu sendiri kan. Kita taruh, tapi sementara lu berpikir bahwa itu sebuah kebodohan. Kita taruh nih kebodohan, bawah sini nggak mungkin apa Milano bodoh. Iya. Apa Milano top banget. Bagus. Mau dong. Bagus. Ukuran kaki lu berapa? 41. 41, oke. Cakep. Halo Napa Milano. Bagus. Jadi kita taruh juga Billy yang baik. Kalau lu tidak perlu merasa bodoh dan lu tidak perlu merasa kata orang lu baik, apa yang membuat lu nunggu di depan gang? Peduli. Gue peduli sama orang itu. Berarti karena kalau gue nggak peduli kan, ya udah cabut gue dong. Ngapain gue nungguin? Iya nggak sih? Iya benar. Makanya gue jadi penasaran juga apa aja yang membuat lu bisa peduli sama orang. Apakah orang itu sebegitu kesakitannya? Apa membutuhkan apakah orang itu sesakit itu sehingga membutuhkan seorang pahlawan seperti lu gitu? Karena lu kan iya kan? Iya. Karena lu baik, lu nunggu di depan gang, bahkan lu yang maju duluan. Ya. Gue ngebayangin lu kayak Superman gitu. Kayak, Waduh. Lu nggak boleh cari box telepon dulu nggak? Ya. Jadi kalau gue tenang, gue tahu gue yang datang gitu. Apa yang membuat lu merasa dia butuh gue pedulikan gitu? Itu penasaran sih gue. Padahal sebenarnya belum tentu dia beneran butuh gue pedulikan ya. Nah itu gue nggak tahu masalahnya. Bener juga sih. Apa yang bikin gue ngerasa gue harus peduli? Iya. Mungkin balik lagi ke si attachment itu, Mas. Attachment. Karena ini gue mungkin nggak tahu ini nyambung apa nggak, tapi gue cukup lumayan kayak punya, tapi kayak semua orang lah punya lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 gitu, lingkaran YUD gitu kan. Nah itu kalau di lingkaran yang terdekat sama gue akan ngerasa gue bukan perlu, tapi gue bisa peduli sama dia. Bisa atau harus? Kadang jadi kayak ngerasa harus ya. Nggak tahu tuh tuntutan dari mana. Dari diri gue sendiri kayaknya. Gitu. Apa karena lu udah dapat banyak dan lu harus ngasih ke orang? Karena lu senang bahagia rame-rame. Tahu kan ada orang ada orang yang kayak gua yang sebelum WFH saya sudah WFH di rumah di dalam gua saya sendiri. Benar. Ya, yang gitu. Tapi ada orang yang senang bagi-bagi kebahagiaannya gitu buat banyak orang. Ini gue nggak bisa jawab karena kadang gue ada di posisi, makanya gue bilang pikiran gue sama perasaan gue suka berantem nih sendiri gitu. Jadi kadang gue ngerasa juga kayak ini kayaknya gue aja terlalu gampang ke orang, terlalu sulit buat gue sendiri gitu. Jadi gue kadang ngerasa kalau misalkan emang gue kalau emang gue full karena gue mau berbagi kebahagiaan ya, gue kan nggak bakal tersinggung kalau ibaratnya gini, gue datang gue bawa donat nih, terus nanti yang ngasih tahu lo ke temen-temen nih kayak tuh makan tuh ada donat gitu, lo nggak perlu ngomong dari Billy, gue juga nggak apa-apa, iya makan aja rame-rame gitu kan, ya nggak sih. Tapi kadang gue ngerasa kayak kok nggak dikasih tahu sih donatnya dari gue udah capek-capek gue bawa donat. Kadang gue udah ngerasa kayak gitu juga. Gue selalu yang itu lagi. Bangsat, kayak lo yang bawa. Kayak lo yang bawa, iya.
Atau kadang gue, atau itu jadi gue kadang kayak, wah berarti lu, jadi gue ntar ada self kritiknya, oh berarti lu belum beneran baik, Bil, kok kadang lu suka mikir kayak gitu. Gitu, padahal kan sebenarnya nggak perlu lu pikirin, iya nggak sih? Berarti ada tuntutan dari dalam diri lu bahwa lu pengen menuju ke sosok yang baik itu gitu. Sehingga setiap lu ada sesuatu yang berlawanan sama Billy yang baik, selalu ada sanggahan. Iya, antara jadi mikir atau jadi kayak gitu, jadi kritik kayak, kok lu jadi perhitungan tapi? Berarti menurut lu baikan mana kakak Billy? Gua yang ngomong nih, gua bawa donat nih, sikat dong. Atau lu taruh aja donat, terus orang lain yang ngambil hasil jeripaya lu itu, tapi lu kayak seakan-akan, terserah, nggak apa-apa. Berserah, silakan akui. Tapi tiba-tiba pas begitu lu inget, wah anjing juga barusan. Menurut lu lebih baik mana buat lu? Kita perlu satu sesi terapi buat gue berjalan. Waduh, takut banget deh ajakannya. Gak tahu gue, Mas. Oke. Makanya gue sering gitu. Sering jadinya kayak, perlu ngomong ya? Tapi ngomongnya berdiri gue sendiri, ini gue perlu ngomong gak ya? Apa, yaudah gue taruh aja kali ya gitu. Itu gue suka konflik batin sendiri. Terus ntar kayak, udahlah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Terus udah lama, kampret juga ya barusan nih gitu. Suka kayak gitu juga. Atau kayak ntar orang-orang pas udah pada seneng makan segala macam. Enak ya donatnya, iya, siapa sih ini yang tadi yang bawa gitu. Kayaknya si ini deh gitu. Terus gue kayak di ujung diem gitu, kayak nggak kelihatan gitu. Brengsek juga ya, gitu dalam hati. Jadi gue kayak suka. Nah, tapi kalau udah kayak gitu nih, muncul nih momen itu. Abis itu ntar gue kayak, wah berarti lu perhitungan, Bil. Jadi Gitu. mengkritik ya? Jadi mengkritik diri sendiri. Jadi gue kayak, apaan sih nih, gue juga nggak tahu. Makanya akhirnya gue mencoba kayak, ya udah. Kalau emang gue mau baik, gue mau peduli, udah gitu. Kayak kasih aja full udah. Kalau gue ada pikiran gitu, ya udah, ntar ilangin sendiri yuk perasaannya yuk gitu. Walaupun konon katanya tidak baik buat diri kita ya. Iya, mungkin ya. Gue juga nggak tahu karena kan orang beda-beda toleransinya. Tapi sebelum lu minum, Iya. enggak, karena ini abis ini lu akan butuh minum. Oh, pertanyaan gue, karena gue penasaran banget nih. Oke. Lu beneran udah atau mendem? Apa? Iya, misalnya yang kayak hal-hal kayak tadi, yang soal take it for granted itu. Udah, atau udah. Nah, nanti kalau butuh lu keluar ya, gitu. Mau minum dulu silakan. Next session? Takut. Udah sih. Menarik. Udah sih. Kadang disimpan cukup lama, abis itu gue sadar sendiri, udah kepenuhan kantongnya, udah lah ngapain, Bil. Wow. Gitu. Jadi akhirnya ya udah. Wah, kesadaran nih gokil sih, tapi kalau bisa gitu. Gitu. Cuman kadang gue, ini gue kadang nggak sadar juga, gue suka jadi tempat ceritanya orang-orang nih. Guru BP kadang ngelilekin sama orang. Suka sampai beberapa temen gue yang suka nyeblak-jeblakin kayak, oh si paling siap deh dengerin cerita orang. Yang nggak dengerin lu siapa? Gitu. Atau kadang suka jadi bercandaan juga kayak, semua orang ceritanya sama Billy, si Billy ceritanya sama siapa? Iya lagi. Gitu. Baru kayak, nah iya lagi, baru gitu gue juga. Kadang gue mau cerita sama orang aja, gue pakai mikir Mas Danang. Kayak, nggak enak lah, lagi sibuk kali. Ya nggak enak deh, dia juga ada masalah. Ya nggak enak lah, dia lagi sama lakinya atau sama bininya lagi begini, ya udah deh, gitu. Jadi ada asumsi. Ada asumsi. Padahal gue kalau teman gue butuh cerita gitu, ya udah sok ayo cerita aja.
Atau kalau bisa gue lagi ada kerjaan, bentar ya 15 menit lagi ya gitu. Atau dia ngomong nih, pengen ngobrol deh gitu. Ya udah ntar ya gitu. Nah gue bisa jadi orang yang follow up. Kayak mungkin 2 jam lagi atau dia ngomongnya sore, gue kontak malam kayak tadi mau cerita apa, udah bisa nih gue dengerin lo gitu. Tapi nggak gitu banyak ke gue. Atau gue menemukan sosok itu. Gitu. Oke, menarik nih. Kalau lu tidak bisa cerita, saya punya media ya kan. Gak bisa gambar juga gua. Itu kan tadi nggak ada alat tulis. Oh nggak ada alat tulis, bener. Tadi kan ada keluhan-keluhan, ada cerita-cerita yang terucap lewat verbal. Nah sekarang yang non verbal tapi diaksikan. Oke. Silahkan tumpahkan yang lu nggak mau ucap secara verbal, tapi lu rasain ke dalam kertas ini. Pelan-pelan, biarin badan lu sekali-sekali bebas buat lu, bukan buat orang lain. Udah. Nggak usah lama-lama mas. Apa? Nggak usah lama-lama.